yang mempertontonkan aktor, unsur-unsur persenggamaan, unsur-unsur foto-foto porno, unsur-unsur alat vital, dan lain-lain, itu dihukum. Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, saya Dr. Firman Chandra, praktisi hukum. Hari ini coba menjelaskan terkait dengan adanya dugaan video porno yang disebarkan dan tersebar. Entah disebarkan atau tersebar. Dua-duanya melanggar. Ada dua item yang harus dilihat sebenarnya. Pertama, kenapa video itu tersebar? Berarti ada yang membuat. Kita jangan ngomong yang menyebarkan dulu nih. Kenapa tersebar? Berarti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Siapa yang melakukan adegan tersebut? Siapa yang berperan serta terhadap adegan tersebut? Laki-lakinya siapa, perempuannya siapa? Itu harus ditelusuri dulu. Karena tanpa adanya ini tidak ada distribusi. Video itu nyebar kemana-mana. Polisi memiliki lembaga yang sangat komprehensif sebenarnya. Ada namanya forensiknya. Tidak mungkin polisi tidak bisa menduga bahwa pelakunya adalah A dan B. Semestinya polisi sudah mengetahui karena memiliki forensik. Dari sana baru ditelusuri. Apa motif Anda membuat video ini? Apa motif Anda membuat video yang melanggar unsur-unsur kesusilaan atau pornografi? Itu harus dicari tahu dulu. Setelah tahu, baru kita ngomong siapa yang melakukan, setiap orang yang mendistribusikan konten-konten ke informasi teknologi elektronik yang mengandung unsur kesusilaan dihukum 6 tahun. Jadi kejar dulu siapa pembuatnya. Pembuatnya itu dihukum dengan pasal 29 Undang-Undang Pornografi. Berarti bisa, Pak? Bisa. Biasanya pasal apa sih, Bang? Hukumannya berapa? Memang rendah dibanding hukuman penyebar. Hukumannya adalah hanya 6 bulan. Yang mempertontonkan aktor, unsur-unsur persenggamaan, unsur-unsur foto-foto porno, unsur-unsur alat vital, dan lain-lain, itu dihukum 6 bulan sampai 12 tahun. Tapi at least ada hukuman di undang-undang pornografi tersebut. Jadi tidak serta-merta penyebarnya siapa pertamanya, itu harus ditelusuri dulu. Jangan dilihat penyebar yang kedua, ketiga. Yang pertama siapa? Pembuat harus di BAP terus-menerus. Kalau memang sudah tahu pembuatnya adalah si A. Siapa yang menyebarkan? Bisa jadi yang menyebarkan pembuat juga. Penyebar pertama bisa jadi pembuat juga. Diduganya kan begitu. Berarti yang paling berat adalah pembuat ini, karena dua pasal masuk. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi dia kena, pasal 27 ayat 1 yang melanggar kesusilaan, menyebarkan video, menyebarkan gambar melalui jaringan informasi, internet dan lain-lain, itu dihukum 6 tahun. Dan penyebar itu langsung bisa ditangkap. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun itu boleh langsung ditangkap. Tinggal polisi bisa nggak membuat sketsa forensik yakin bahwa pembuat sama dengan yang mendistribusikan pertama kali. Kalau yang lain, kedua, ketiga, ya mungkin sudah tersebar, disebarin. Bang, tanya Bang, untuk kasus ini kan kita mengkerucut kepada artis GA, ya Bang ya. Berarti kalau dibilang tadi, apakah kemungkinan besar GA bisa dipidanakan?
Yang paling penting forensik dulu dari polisi. Tidak ada serta-merta sebuah konten pornografi, konten yang melanggar kesusilaan itu ada kalau tidak ada pembuatnya. Dugaan-dugaan kita harus percayakan kepada tupoksinya. Dalam hal ini pidana umum ya polisi, hanya polisi. Kalau lokasinya di lingkungan Polda Metro, Jakarta, Tangerang, Bekasi, berarti yang berwenang adalah Polda Metro. Nah, Polda Metro lah yang menentukan. Kalau memang pembuatnya adalah public figure, kalau betul sesuai dengan forensiknya, tangkap public figure tersebut. Karena apa? Ada dugaan yang menyebarkan juga. Kenapa bisa langsung ditangkap? Karena ancaman hukumannya 6 tahun. Di atas 5 tahun itu langsung bisa ditangkap. Karena apa? Ada dugaan kalau nggak ditangkap akan menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. Jadi harus segera ditangkap. Pasalnya malah lebih berat, ada 2, membuat dan menyebarkan. Tapi lah itu pun kalau pasal yang ITE nggak terbukti, tapi masih ada undang-undang di pornografinya. Betul. Itu Artinya masih bisa masuk juga, Bang. itu diproses dua-duanya. Jadi kalaupun memang terbukti dua-duanya, nanti dakwaannya adalah melanggar pasal 29 Undang-Undang Pornografi, Jungto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Bang, itu kan ya tadi rekan bilang kan mengerucut ke plus GA. Video itu kan ada 2 orang, ada laki dan perempuan. Apakah dua-duanya diproses atau hanya Yang salah satunya? iya. Ada dua peristiwa hukum kan, yang membuat dan menyebarkan. Yang membuat, katakanlah misalnya terbukti salah satu public figure, kan nggak mungkin sendirian, pasti ada lawannya yang namanya laki-laki. Laki-lakinya ditanya lagi, apakah ikut menyebarkan? Atau hanya perempuan saja? Atau kebalikan, malah yang menyebarkan adalah laki-laki. Berarti yang kena 2 pasal, orang yang membuat, mempertontonkan hal-hal yang berbau kesusilaan, dan yang menyebarkan. Tinggal dicari itu, siapa yang menyebarkan? Apakah 2 orang ini atau bukan? Jangan-jangan memang orang lain, bisa jadi. Itulah tupoksi polisi, dia punya cybercrime kok, bisa kelihatan kok. Dari IP address mana nyebarinnya, dari gadget mana, kan emailnya ada. Kalau memang ternyata yang menyebarkan adalah pembuat, jangan ragu-ragu untuk menangkap, karena itu sudah merasakan gitu. Terlepas motif apapun, itu adalah pelanggaran kesusilaan yang berat. Ya Bang, mengerucut lagi ke kasus G. Ini kan kali kedua yang disinyalir mirip dengan dia. Apakah pertimbangan itu menjadi dasar polisi juga untuk makin ngencengin pemeriksaan atau gimana gitu? Mau baru sekali atau 2 kali atau 3 kali, kalau melakukan hal yang sama artinya edik, artinya sudah kecanduan, seperti layaknya narkotika. Polisi saya meyakini sangat profesional, makanya sekarang hati-hati untuk menentukan tersangka baru, karena polisi sampai sekarang belum menemukan siapa pembuat. Tapi teknologi yang dimiliki oleh kepolisian, cybercrime, teknologinya bagus. Saya pernah masuk juga. Servernya bagus, alat penyadapnya bagus, dan lain-lain. Semestinya sudah bisa melihat dan menentukan siapa pembuat video yang melanggar kesusilaan tersebut. Itu saja sebenarnya, balik lagi dari kecepatan dan kemauan dari penyidik untuk segera mengungkapkan, karena ini sudah meresahkan masyarakat. Karena tujuan tindak pidana adalah harus ada efek jerat. Masyarakat jangan membuat kayak begini, nanti ancaman hukumannya kayak begini loh gitu. Takutnya nanti kalau tidak segera akan ada video-video baru lagi dari orang lain, karena polisi tidak tegas menghukum orang yang memang sebagai pembuat dan sebagai penyebar pertama kali. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.